Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan paradigma baru. Nama Tiana Paramitasari, MPM 5020184, MK Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria, MPD. Penyusun kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi model yang berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan input. Mendasari dikembangnya kurikulum 2013, selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum 2006, adalah kurikulum 2013 juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan yang diperoleh atau yang diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran. Perubahan elemen kurikulum 2013 dan dampaknya. Pada pengembangan kurikulum 2013 ini ada beberapa elemen kurikulum yang berubah. 4 standar dalam kurikulum yaitu standar kompetensi lulusan, proses, isi, dan standar penilaian mengalami perubahan. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia Nadiem Anwar Makarim mulai tahun pelajaran 2021 sampai 2022 telah meluncur kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013. Mari kita mengenal 7 hal baru yang ada di dalam kurikulum paradigma baru. Pertama, struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum. Kedua, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KD dan KI, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Pada kurikulum paradigma baru, kita akan memperkenalkan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP. Ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Pada kurikulum baru,
diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. 4. Jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah pelajaran per minggu seperti selama ini berlaku pada KTSP 2013, akan tetapi jumlah pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Kelima, sekolah juga diberikan kelulusan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan siswa SMP, SMA, atau SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil belajar Pancasila. 6. Untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru, yaitu Informatika, dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. 7. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS pelajaran. Sedangkan siswa SMP atau SMA sesetik. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan paradigma baru. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.